Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Materi Al-Quran Hadis pada pagi hari ini adalah balasan melalui dahsyatnya hari berbangkit. Ada beberapa kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama, membaca dan menulis Quran Surat An-Naba. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum bacaan yang ada pada Quran Surat An-Naba. Yang keempat, menghafal Surat An-Naba. Yang kelima, keterkaitan Surat An-Naba dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah hadis yang berkaitan dengan balasan amal melalui pemahaman dahsyatnya hari berbangkit. Baik anak-anakku semuanya, untuk yang pertama, membaca dan menulis Quran Surat An-Naba. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing Quran Surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 40. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kalau kalian sudah menulis Quran Surat An-Naba, kalian tulis pula terjemahnya. Setelah itu, kalian hafalkan ayat 1 sampai dengan 40. Setelah dihafalkan, kalian identifikasi hukum bacaan yang ada pada Quran Surat An-Naba. Hukum bacaan kali ini yang akan kita bahas adalah mad iwad. Mad iwad terjadi apabila ada huruf yang berharokat fathah tanwin kecuali tak marbutoh, diikuti huruf alif setelahnya, kemudian dihadapkan dengan wakof, maka harokat fathah tanwin tersebut cukup dibaca fathah, biasa dengan panjang satu alif atau dua harokat. Seperti lafadz azwajan, ketika bertemu dengan wakof, maka bukan lagi dibaca azwajan, tapi dibaca azwaja. Begitu tadi kiranya penjelasan tentang mad iwad. Selanjutnya, Bu Anissa bahas intisari atau kandungan isi Quran Surat An-Naba. Quran Surat An-Naba termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di kota Mekah atau waktu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Secara bahasa, An-Naba berarti besar. Berita besar yang dimaksud adalah berita tentang ajaran Nabi Muhammad SAW seperti masalah tauhid, kenabian, dan kebangkitan. Surat An-Naba berisi tentang berita-berita mengenai hari kiamat, hari berbangkit, dan berbagai balasan yang akan didapat oleh manusia, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami isi Quran Surat An-Naba, akan Bu Anissa kelompokkan terlebih dahulu. Pertama adalah ayat 1 sampai dengan 5. Pada ayat ini diawali dari pertanyaan besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang dimaksud adalah tentang sebuah berita yang sangat besar yang saling diperdebatkan di kalangan orang Quraisy, yaitu tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, seperti masalah tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan, yang mana pada kalangan orang-orang Arab ada yang percaya, namun ada yang tidak sedikit yang mendustakannya. Kemudian Allah berfirman dengan nada ancaman untuk menakut-nakuti orang Quraisy. Tidak kelak mereka akan mengetahui, yaitu ketika ruh mereka dicabut sebagai akibat dari mendustakan Rasulnya dan mengingkari masalah tauhid dan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari kebangkitan. Yang kedua adalah ayat 6 sampai dengan 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghamparkan bumi, menjadikan gunung-gunung, mengatur siang dan malam, menciptakan kita berpasang-pasangan, meninggikan langit, menciptakan matahari, dan menurunkan air hujan, agar tanaman-tanaman tumbuh dengan subur.
itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan itu kita semua sebagai manusia harus bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa mengesahkannya, mengimani Rasulnya dan hari perjumpaan dengannya. Ketiga, pada ayat 17 sampai dengan 20, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menegaskan bahwa hari kebangkitan dan pembalasan pasti terjadi. Hal tersebut telah ditetapkan waktunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tuntas gambaran hari kebangkitan dan hari pembalasan, dimulai dari hancurnya dunia, kemudian peristiwa sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka kita akan berbondong-bondong untuk berkumpul. Diperlihatkan pula pada saat itu langit terbuka hingga terdapat beberapa pintu dan juga gunung-gunung berterbangan hingga terlihat seperti fata morgana bagi orang yang melihatnya. Keempat, pada ayat 21 sampai dengan 30 menjelaskan tentang hari pembalasan. Setelah selesai hari perhitungan amal, tibalah saatnya hari pembalasan. Pada saat itu, neraka jahanam sedang mengintai dan bersiap-siap. Siapakah yang diintai? Mereka adalah para manusia yang membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam merupakan tempat kembali dan tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Di dalamnya, mereka tidak akan merasakan kesejukan. Yang ada hanyalah siksaan, dan ketika merasa haus, maka air mendidih dan nanah telah dipersiapkan sebagai minuman bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kelima, pada ayat 31 sampai dengan 37, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang selalu patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah dijanjikan berupa surga yang di dalamnya terdapat banyak sekali kenikmatan. Di antaranya buah-buahan, minuman, gadis-gadis yang umurnya sebaya dengan mereka. Di sana mereka tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan yang tanpa manfaat dan dusta. Selanjutnya yang keenam, pada ayat 38 sampai dengan 40, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Berikutnya disampaikan pula tentang hari pembalasan, yang mana pada saat itu para malaikat berbaris bersaf-saf dan tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, kecuali telah diberikan izin olehnya. Menurut riwayat yang pertama kali diberi izin untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau terus-menerus bersujud seraya memujinya dengan pujian yang diilhamkannya pada saat itu. Dan yang terakhir, pada ayat ini mengatakan kepada orang kafir yang telah melihat siksaan yang akan diperolehnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dahulu telah memperingatkan kepada mereka dengan ancaman dan siksaan yang dekat. Setelah kelompok-kelompokkan menjadi beberapa bagian ayat berdasarkan maknanya yang saling berkaitan, akan diambil kesimpulan intisari pada berikut.
Begitu tadi tentang intisari, kemudian keterkaitan Quran Surat An-Naba dengan kehidupan sehari-hari, begitu pula juga ada hadis dan terjemahnya. Anak-anakku semuanya, 5 pesan dari Bu Anissa. Yang pertama, muahadah, selalu mengingat perjanjian dengan Allah. Yang kedua, mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Selanjutnya ada muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ada muhasabah, kita selalu introspeksi diri. Dan muaqabah, memberi sanksi ketika lalai beribadah. Begitu tadi penjelasan dari Bu Anissa, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.